Nah ini rasanya gimana Pak kalau diisap gitu? Ya agak pening di kepala, terus agak gelap di mata. Pening di kepala, gelap di mata. Ya, ngantuk. Istrinya berapa? Ya mungkin sekitar 50 orang ada. 50 istrinya teman-teman. 50 orang anak. Tapi mungkin bisa ini ya, pertanyaannya. Kenapa kok istrinya sampai 50 orang? Ya karena aku bila banyak hari. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Teman, siang ini saya berada di hutan. Tujuan kita ke sini ingin mendatangi Pak Roni yang tinggal di rel kereta api. Di rumah dia, kita harus melewati semak-semak seperti ini. Waktu kita berada di depan, ketemu Roni sedang membawa hasil pulungan. Nah, sekarang dia sudah duluan, nanti kita akan menyusul Pak Roni ke sana. Mau bercerita sedikit, teman-teman. Tempo hari, waktu kita mendatangi Bapak Roni yang pertama, sebelum sampai di rumah Pak Roni, ada sebuah gubuk mungil, kecil, dan bersih. Saya tertarik melihat gubuk ini dan penasaran dengan orangnya. Mungkin menurut saya kalau gubuknya rapi, pasti orangnya bersih dan rapi. Tapi sayangnya kemarin itu orangnya nggak ada. Nah, sekarang kita melewati ini lagi. Sepertinya orangnya ada tuh lagi nyapu. Tapi kita nggak wawancara sekarang. Nanti setelah Pak Roni baru kita ajak ngobrol yang punya gubuk ini. Yuk sekarang langsung aja. Oke. Assalamualaikum. Salam. Pak, lagi nyapu? Iya. Salam dulu Pak. Bentar. Jadi teman-teman, pantasan gubuknya ini bersih. Ternyata kita lagi jalan ini dia lagi nyapu. Jadi memang orangnya tipenya Bapak suka bersih-bersih ya Pak? Iya. Pak izin, nanti saya ingin ngobrol ke Bapak, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi saya mau ke Roni dulu. Iya. Teman-teman, nanti ikuti obrolan saya dengan Mat Sani. Jangan lupa, ini menurut saya akan menarik obrolannya, banyak kisah yang akan kita gali dengan Mat Sari. Yuk, sekarang langsung ke Pak Roni. Di sana. Ya, ini teman-teman. Ini tempat kamar mandinya, ruang mandinya. Itu ada sumur. Ada sumurnya. Nah, tapi memang orangnya rapi ya. Itu dia ngerendam, nyuci pakaian. Pasti teman-teman ini penasaran nih seperti apa orangnya. Jangan lupa ya, ikuti terus Bapak Mat Sari. Seperti biasa menuju tempat Pak Roni, kita akan melewati semak-semak seperti ini. Oke teman-teman, kita hampir sampai di rumahnya Pak Roni. Tuh di depan sudah terlihat rumahnya. Assalamualaikum. Apa itu Pak? Lagi ngapain? Jeruk, kulit jeruk. Diapain? Buat dibikin rokok. Kulit jeruk? Kok aneh-aneh aja ya. Kemarin kita datang dia lagi bakar ikan sapu-sapu buat dimakan. Itu sesuatu hal yang menurut kami aneh gitu. Sekarang kita datang dia lagi bikin racikan. Ini kulit jeruk. Sama apa? Sama daun pemanis. Apa? Pemanis. Daun? Pemanis. Daun pemanis. Iya. Apa itu daun pemanis? Ya, nggak tahu lah. Di mana ambilnya? Ini di kebun situ. Oh, itu kali ya stevia ya. Yang manis itu. Oh, stevia itu. Oh iya, nih daun stevia ini. Terus diapain ini? Ya digulung sama Dilinting. kertas papir ya di Oh, terus ini dijemur. dijemur. Contohnya mana? Oh belum ada. Papir. Barusan bikin. Oh, barusan bikin. Emang sehari-hari memang bikin kerok. Ya kadang-kadang. Kenapa tercetus karena bikin ini?
Ada yang ini aja, yang minta bikinin. Dibikinin? Iya, Masa? dibuatin. Dibeli? Ya enggak lah. Oh, enggak, dikasih aja. Nah, nih Pak Roni, kemarin saya janji mau bawain Pak Roni sembako. Oh, ya. Ini ada mie sesuai permintaan. Mie, ada kopi, ya. Iya. Nah, nih. Nah, ini rasanya gimana Pak kalau diisap gitu? Ya agak pening di kepala, terus agak gelap di mata. Pening di kepala, gelap di mata. Iya, ngantuk. Ngantuk? Iya, Emang bikin ngantuk? iya bikin ngantuk. Nah, itu kan pening tuh, yang diharapkan efeknya itu apa gitu, kayak gitu. Ngantuknya. Ya biar enak tidur. Oh, kalau asapnya itu tuh banyak asapnya? Ya dikit lah. Dikit. Pusing kalau ngerokok ini? Ini agak ngantuk doang, pening gitu. Oh, ngantuk doang, pening gitu ya? Iya. Memang tujuannya buat pening gitu? Mm-mm. Sama seperti obat CTM. Oh, tahu CTM dia. Iya. CTM itu teman-teman, jadi klorpromazin. Klorpromazin itu sebenarnya obat anti alergi. Obat anti alergi, tetapi dia punya efek kantuk. Terus tadi kan kita ketemu di depannya. Iya. Ngerosoknya dari jam berapa? Iya barusan aja. Oh, baru dikit dong Iya. dapatnya. Mm. Biasanya ngejualnya sekali berapa lama? Ya kadang-kadang 3 hari, 5 hari. Sekarang 3 hari, 5 hari. Oke. Oh ya, nih Pak Roni, ada yang penasaran. Saya penasaran nih. Pak Roni katanya di Cilegon, Iya. ya kan? Mm. Cilegonnya di mana? Jombang Kali. Jombang Kali. Iya. Kampung apa namanya? Jombang Kali. Jombang Kali RT? RT 4. RT 4, RW? RW 4. RW 4. Nama orang tuanya siapa tadi? Nama bapaknya? Nggak tahu, lupa. Lupa. Nama ibunya? Gimana? Jumana. Mm. Oh, nama ibunya Jumana. Pak Roni berapa orang bersaudara? 8. 8 orang. Iya. Pak Roni nomor? 2. Oh, nomor 2. Adik-adiknya udah apa kerja adiknya? Nggak tahu. Lupa lagi. Kemarin katanya kerja di mana? Ada di situ tuh di Sukadiri, lewat sedikit Banglong ke sana ada bengkel di situ. Oh, kerja di bengkel. Agus namanya. Namanya Agus. Nah, hubungan Pak Roni dengan Agus ini baik nggak? Ya kurang deket lah. Kurang dekat. Kenapa? Sering berantem. Sering berantem. Terus kalau Pak Roni mulung nih, suka dilihat nggak sama dia? Ya kadang-kadang. Terus menyapa nggak? Ya enggak lah. Nggak nyapa. Kenapa? Ya nggak tahu. Malu. Mm-mm. Terus Pak Roni nggak nyamperin gitu? Ya enggak pernah. Nggak nyamperin. Dia suka ngasih uang ke Pak Roni? Enggak. Pernah juga. Gitu. Oke, nah bicara tentang keluarga nih Pak Roni. Ya. Nah, punya istri ya? Iya. Istrinya berapa? Ya mungkin sekitar 50 orang ada. 50 istrinya teman-teman. 50 orang anak? Ya mungkin 50 juga. Anak 50, jadi 50 istri, 50 anak. Iya. Wah, luar biasa itu. Itu dalam jangka berapa tahun itu punya anak istri sampai 50 begitu? Ya setiap tahun. Setiap tahun tuh istri satu. Iya. Kenapa sampai sebanyak itu? Ya nikah cerai. Nikah cerai. Saya nih jadi aneh gitu loh mendengar punya 50 istri, 50 anak. Jadi 1 tahun punya anak 1. Iya. Tapi mungkin bisa ini ya, bisa lebih gitu istrinya dalam setahun itu? Enggak, atau 1 aja? Ya lebih lah. Bisa lebih juga. Nah, pertanyaannya, kenapa kok istrinya sampai 50 orang? Ya karena aku lahir setiap hari. Hah? Siang hari. Ya.
Luar biasa, pantasan istrinya sampai 50 orang. Sepanjang hari itu. Iya. Terus gimana itu kalau sepanjang hari? Aman nggak tuh? Ya aman-aman saja. Aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Ya. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada sesuatu hal yang terjadi dengan lingkungan gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Pak Roni nggak pernah mengganggu misalnya orang-orang lain. Oh enggak. Misalnya maaf ya, perempuan-perempuan lain gitu, nggak pernah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya enggak. Nggak ada ya. Pak Roni lurus aja ya. Saya luruskan ya. Jadi memang Pak Roni ini nalurinya itu berbeda dari orang kebanyakan. Seperti yang dia sampaikan, dia selalu birahi sepanjang hari itu, dirinya selalu penuh dengan kebirahian. Nah, oleh karena itu dia punya istri sampai 50 orang itu untuk mengatasi hal itu ya Pak ya. Ya. Untuk mengatasi birahi yang tidak tertahankan. Nah, oleh karena itu dia harus punya istri. Daripada dia melakukan hal-hal yang dilarang di luaran sana, daripada berzina, akhirnya dia lalu menikahi wanita-wanita yang menurut dia dianggap baik menjadi istri. Tetapi itu tidak bertahan lama. Akan ada kawin cerainya Pak ya. Iya. Ya, itulah kepribadian dia seperti itu. Kita nggak perlu kita bahas panjang lebar masalah itu adalah privasi beliau. Nah, sekarang kita ke anak ini Pak. Anak Pak Roni kan 50 orang ya. Iya. 50 orang. Lah 50 orang ini Pak Roni kenal nggak sih dengan anaknya yang 50? Ya lagi kecil mas sering sama aku. Oh, lagi kecil sering sama aku. Lah udah besar gini Ya bisa lah. pernah ketemu nggak dengan anak-anak? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang masih ingat anaknya. Ya. 50 itu nama anaknya ingat nggak? Ya ingat semua lah. Di mana itu anak-anaknya? Di mana-mana dia ada. Di mana-mana ada. Oh, jadi banyak istrinya ya. Jadi teman-teman, artinya memang Pak Roni ini punya ya, entah itu kelebihan ataupun entah itu kelainan, karena dia selalu ada birahi di dalam dirinya. Nah, kemarin Pak Roni makan sapu-sapu ya. Ini nggak nyari sapu-sapu lagi? Enggak. Kapan terakhir? Ya nyari? itu kan dari temen orang mancing dibuang, ya ambil. Di mana itu? Ya Di kali itu. Jadi Pak Roni sering nyari ikan sapu-sapu ke sana. Nah, terakhir Pak Roni dapat apa? Habis makan apa? ya makan kerang. Oh, makan kerang. Diapain kerangnya? Ya direbus. Direbus. Oh ya, saya melihat itu kerang. Itu ada di tempat tungkunya Pak Roni. Oh, itu bekas direbus. Direbus. Kerang sawah apa kerang kali? Ya sungai di kali. Sawah, Ya. sungai. Ya. Emang bagus itu? Ya bagus. Emang enak? Cuma baunya amis sekali. Amis ya? Iya. Iya, karena itu kan selokan Pak. Jadi teman-teman, dia ini mencari kerang, ikan sapu-sapu itu di selokan lingkungan Kesultanan Banten. Nah, di situ tuh kan limbah warga. Jadi rumah-rumah itu menyalurkan limbah rumah tangganya itu ke kali kecil itu. Nah, di kali kecil itu banyak ikan sapu-sapu, ikan-ikan yang lain, ada ikan gabus, ada kerang. Nah, sebenarnya itu sangat berbahaya, teman-teman, sangat berbahaya karena di situ kali itu kali-kali limbah. Itu jadi bahaya. Pak Roni, ini saya harus bilang ke Pak Roni, sebenarnya itu bahaya loh Pak Roni. Oh, iya. Itu kalinya itu kali-kali limbah. Makanya baunya amis kan, rasanya amis kan. Itu limbah. Saya Pak Roni mau makan ikan ataupun kerang yang keluar dari kali itu. Karena itu selokan pembuangan. Jadi saran saya, Pak Roni jangan makan itu lagi, Pak Roni. Ya. Nah, ini kerang sungainya, kerang kali. Ini yang dia manfaatkan untuk dimakan. Sebenarnya itu yang dibilang Pak Roni rasanya sangat amis. Nah, wajar saja amis ya karena habitatnya di selokan. Selokan ini
kali selokan tempat pembuangan limbah-limbah rumah tangga. Jadi sangat berbahaya nih memakan ini. Nih kereta lewat. Nah jadi begitu teman, kalau kita lagi berada di rel ini selalu aja ada kereta lewat. Cukup rawan ya, karena jarak rumah Bu Poroni sangat dekat dengan rel kereta api. Nah kembali lagi ini, jadi sebenarnya kenapa Pak Roni mau makan ini ya karena kesulitan hidup, terpaksa memakan makanan yang dia ambil di kali tanpa mengeluarkan uang. Jadi dengan tenaga dia mencari di kali tersebut, ada kerang, ada ikan sapu-sapu. Nah itulah yang dia manfaatkan untuk mengisi perutnya yang lapar. Wah ini udah banyak nih Pak Roni ya? Nggak dibersihin dulu ini? Udah. Oh ini udah bersih? Udah disortir? Udah. Karena kan kalau ngejual dalam gabrugan itu kan murah ya? Iya. Nah, jadi Pak Roni selalu bersihin. Di teman-teman, sinilah sumber penghidupan Pak Roni. Tidak seberapa, tetapi ya cukup buat beli mie 1 bungkus. Ya karena memang makanannya cuman mie apa ya? Iya. Cuman makan mie. Kalau untuk beras ya yang nggak mungkin. Jadi nggak sanggup dia ini beli beras. Dan proses memasak nasinya juga cukup merepotkan. Karena memang tinggal di gubuk ini sumber airnya nggak ada. Jadi akan sangat merepotkan kalau mau masak nasi. Jadi jalan satu-satunya Pak Roni masak mie instan. Dimakan dengan ikan sapu-sapu. Pak Roni ini asam buat apa nih? Panas dalam. Oh buat panas dalam. Ini ada buah asam Jawa. Buat panas dalam katanya. Kalau ini apa nih? Ya, asam direbus. Oh ini asam direbus, terus diminum? Iya. Nggak asam? Ya asam lah, betul. Kecut. Ini apa nih? Hah? Mie? Soun dia. Dapat dari mana? Ya, dari buat makan kucing aja. Hah? Makanan kucing. Makanan kucing? Iya. Tapi dimakan juga sama Bapak? Ya kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Kadang-kadang, jadi makan makanan kucing, tapi dimakan juga katanya. Ini pakaian-pakaian dari mana? Ya di sampah lah. Dari sampah. Buat apa dibawa ke sini? Ya tadinya kan dipakai. Oh tadinya dipakai. Tadi dipakai. Kalau ini apa? Air apa nih? Kopi. Oh itu kopi. Sengaja memang ditanam rumput-rumput begini? Iya sengaja. Kenapa? Ya biar adem aja. Oh biar adem. Nah pintar juga dia. Jadi memang teman-teman nggak ada pohon pelindung. Jadi ditanamin rumput-rumput gini. Ini bicara tentang anak nih. Iya. Ya. Anaknya kan 50 orang nih. Ada nggak anak yang paling dekat dengan Pak Roni? Dulu mah ada. Sekarang mah udah bisa, udah gede. Nggak enak deket-deket. Siapa namanya yang dekat dengan Pak Roni? Lupa kan. Terus anak yang selalu berhubungan dengan Bapak sampai besar itu ada nggak? Yang masih terhubung dengan anak? Nggak ada kan. Jadi punya anak tinggal gitu aja, dibawa mamahnya gitu. Iya. Terus nggak merasa berdosa tuh punya anak nggak dipeduliin gitu, nggak dinafkahin, nggak merasa bersalah? Oh enggak. Kenapa? Kepengen dia sendiri, pengen punya anak. Pengen punya anak. Terus anaknya dikemanain sama dia? Diurus sama ibunya. Oh diurus sama ibunya. Iya. Pak Roni nggak pernah minta anaknya? Oh enggak. Kenapa nggak mau? Ya enggak apa-apa. Oke. Nah sekarang Pak Roni kan sudah berpisah lagi nih dengan istrinya. Iya. Nggak ada rencana mau nikah lagi? Enggak ada. Kok nggak ada? Katanya kan Pak Roni kan yang hari. Iya. Tapi kalau untuk kembali lagi mah ada. Dengan istri yang di mana? Di Kapling situ. Di Kapling. Oh mau kembali kan Iya. dengan istri yang di Iya. Kapling. Oh ya udah, mending kalau saran saya, mending Pak Roni
kembali ke istrinya, tinggal bersama istri daripada Pak Roni tinggal di gubuk kayak begini kan? Iya. Daripada tinggal di gubuk nggak jelas, mending bersama istri, ya kan? Tentang gubuk nih, di sini aman nggak Pak Roni? Ada gangguan atau apa? Ya aman lah. Aman, nggak pernah ada gangguan? Nggak ada. Gangguan-gangguan orang Oh nggak ada. atau makhluk-makhluk gaib? Oh nggak ada. Nggak ada, aman ya? Aman. Aman. Ganggu dengan kereta apinya ya? Iya. Berisik ya? Iya. Kalau lewat itu lagi tidur tuh kebangun? Iya bangun kadang. Kebangun. Nggak pernah itu kecipratan ke batu kerikil ke gubuknya? Oh enggak. Nggak ya? Nah, pertanyaan saya, kenapa mesti mepet dengan rel kereta, Pak? Kenapa gitu nggak bikin gubuk di kayak gini, biar nggak terlalu dekat banget tuh? Oh kalau di sini kan untuk ngebabatnya nggak ada goloknya. Oh, Jadi yang jadi karena nggak ada golok buat babat. ya Lagian ini juga tanah orang ya, tanah garapan orang. ya tanah PJKA. Oh, tanah PJKA. Bikinnya di situ. Oh gitu. Nggak ada yang larang, nggak? Oh nggak ada, orang disuruh bikin. Suruh siapa? Siapa tuh? Orang PJKA. Ah, Mudah-mudahan ini Pak Roni nggak ada kendala apa-apa di sini ya, nggak ada terjadi apa-apa, karena ini cukup rawan teman-teman. Tempatnya itu persis di pinggir rel kereta, dekat sekali jaraknya dengan rel, jadi cukup berbahaya sebenarnya. Tetapi Pak Roni sudah lama tinggal di sini, jadi dia nyaman-nyaman aja dengan lingkungannya gitu. Terus kalau untuk mandi ini di mana Pak? ya kadang-kadang di sumur itu. Di sumur sana. Ah. Bukan ngambil air dari ini nih. Oh bukan. Pak Roni ini buat jajan sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Ya baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.